mungkin kalau kita udah mulai merah, kita ada penghasilan harian dari susu gitu. Bulanannya mungkin kita bisa mendapatkan dari anak gitu kan ya, dari anak yang sapi susu gitu kan. Tahunannya biasanya dijual ke kurbanan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Nah, untuk kali ini kita berkesempatan ya, dengan rintik hujan seperti ini kita bisa bersilaturahmi ke kandang kambing teman-teman ya, yang berada di Ciamis. Nah, untuk sekarang ini di hadapan kita ini adalah pondok pesantren ya teman-teman, yang memang memiliki kandang kambing dan juga pertanian peternakannya juga di sini dilengkapi teman-teman ya. Dan untuk sekarang nih hadapannya ini kandang umbaran ya, termasuknya di semi-semi umbaran untuk karya mandiri juga. Dan untuk kali ini kita akan langsung aja langsung ke si bapaknya ya. Nah, untuk sebelum lanjut jangan lupa di like, di komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru, ilmu terbaru, dan lokasi kandang terkini yang harganya murah-murah di channel Hiji TV Simbahkan. Kita langsung aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ini kita sore-sore nih bersilaturahmi ke kandang Bapak. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk di sini berarti ini kandang yang pertama tak Pak? Ini kandang yang pertama. Pertama ya, di lingkungan pondok pesantren ya? Di lingkungan pondok pesantren, yang di dalamnya kandang edukasi ini. Kandang edukasi. Ya. Oh, di samping edukasi itu apa lagi tuh Pak? Tujuan utamanya nih? Tujuan utamanya kita lebih meningkatkan ekonomi buat pesantren juga. Ya, bagus sekali ya teman-teman. Kita di sini insya Allah dapat ilmu banyak nih seputar untuk memperdayakan dan untuk cara beternak. Kita mudah-mudahan dapat ilmu baru nih ya. Nah, sebelum lanjut Pak, belum lengkap kalau kita nggak kenal. Boleh perkenalan dulu Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ending Muhtadin dan kebetulan saya ditemani juga oleh siapa Fajar Sidik. Ini ada mahasiswa kebetulan santri juga yang sama-sama mengelola PAM ini, PAM Khairul Ummah, yang sekarang lebih dikembangkan menjadi peternakan karya mandiri gitu. Karya mandiri. Ya, yang di dalamnya kita sengaja mendirikan PAM ini, kita lebih tertariknya ke jenis kambing lokalan yang dikawinkan dengan kawin sanen, sehingga menjadi kambing yang dinamakan dengan kambing sapera gitu kan. Sanen peranakan etawa gitu kan gitu. Jadi kandang ini didirikan, ini kita berangkat baru kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan? 8 bulan. Kandang yang ini? Kandang yang ini gitu kan udah mulai digunakan gitu kan. Berarti kalau untuk beternak udah lama ya Pak? Udah lama gitu. Udah kan? lama, cuman yang kandang ini baru kandang gitu. Ini baru gitu kan gitu. Kalau misalkan kandang yang lamanya ada yang dimitrakan sama masyarakat, ada Panji Boma PAM yang apa kandang yang didirikan oleh BUMDes Panji Boma gitu. Ada Panji Boma PAM gitu kan. Sama bergerak juga di dalam kambing yang arahannya kepada kambing perah gitu kan, kambing perah gitu kan. Iya. Tapi kalau di sini kita kebetulan belum merah. Oh ya, karena ini baru ya. Baru gitu. Soalnya prosesnya kita dari mulai bagaimana menyiapkan dulu bibitnya gitu. Gitu, menyiapkan bibitnya. Masih masa penseleksian ya Pak ya? Ya, masa seleksi gitu kan. Ini anak-anakan yang di sini emang ada juga kita yang beli anak tadinya gitu kan. Beli anak, dan sekarang kayak yang ini sudah usia kurang lebih ada yang 1 tahun, 11 bulan, beda-beda lah gitu. Beda-beda ya. Yang 10 bulan gitu kan. Gitu. Siap. Nah, untuk lokasi di sini di mana nih Pak? Lokasi lengkapnya nih? Lokasi lengkapnya ini di Dusun Cikupa, RT 08 RW 6, Desa Werasari, Kecamatan Sadarnya, Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis, teman-teman. Silakan buat teman-teman yang wilayah Ciamis atau di luar Ciamis, silakan bila ada yang mau berkunjung. Boleh ya Pak ya? Boleh. Sama-sama belajar gitu ya? Ya, boleh sekali gitu kan. Oke, siap. Nah, untuk di kandang ini populasi ada berapa ekor nih Pak?
Kalau sekarang ini kita ada 31 ekor. 31 ekor. 31 ekor. Untuk gitu. kandang yang ini. Kandang yang ini. Kalau kalkulasi kandang yang kedua sama ketiga ini berapa ekor kalau kambing di sini? Bapak sendiri yang kelola. Kalau apa? Kalau misalkan gabung dengan apa yang ada yang milik BUMDes, tentunya kan kalau ini yang 31 itu adalah milik kita gitu kan ya. Kalau dengan yang lain dengan yang dimitrakan, ini kan populasi Sapera di Welasar itu lumayan cukup banyak. Mungkin sudah mendekati kurang lebih sekitar 170-an ada yang tersebar di masyarakat gitu kan. Karena kan kambing-kambing yang saperaan milik BUMDes itu dimitrakan dengan masyarakat. Iya. Ya. Dialokasikan sangat baik ke masyarakat ya. Iya, betul. Seperti Betul, itulah teman-teman. Tapi untuk yang di sini mah belum jalan diperah ya Pak ya? Belum. Untuk selama ini pakannya pakai apa aja nih Pak? Pakannya kalau di sini kita memakai pakan hijauan dan silase. Silase? Gitu kan. Oh. Silase, gitu Iya, kan. iya. Untuk Tapi silasenya silase apa tuh Pak? silase dari jagung. Dari jagung. Dari jagung. Gitu. Iya, iya. Nah ini teman-teman ya, di sini ada ini jantan saperanya ya Pak ya? Ini jantan, ini buka Sanen. ya. Sanen teman-teman ya. Ya. Ini jantan sanennya masih tanduknya masih panjang nih. Iya. Berarti ini lahiran Indonesia ya? Lahiran Indonesia, betul ada. ya. Berarti ini jantannya di sini dan anak-anakan di sini ini bapaknya ya? Ya, itu bapaknya gitu kan. Itu. Bapaknya teman-temannya. Jadi Ya. untuk di sini masih bergerak pedaging mungkin ya? Pedaging. Masih pedaging Masih ya? pedaging gitu. Berarti untuk kita pemulaan untuk kejar ke parah itu agak lama ya Pak? Agak lama, mungkin kan minimal menunggu lahiran gitu kan ya. Setelah lahiran baru diperah gitu. Mungkin kita juga sudah menyiapkan untuk apa pertama kali awalan diperah itu ada yang ini gitu, ini udah jenis apa sapera, ini lagi proses hamil kedua kali, yang ini ya kan, ini kan udah apa walaupun misalkan masih posisinya baru apa darah gitu kan, awalan darah, awalan gitu. Yang ini gitu walaupun udah punya anak, ini kan baru anak ke-1, sekarang anak kedua rencananya udah mulai akan diperah. Kalau ini jenisnya masih etawaan gitu. Oh, ini kan. masuk etawa. Masih etawa gitu kan. Kalau ini betina jantan, Pak? Ini betina. Betina ya? Ya, kalau ini jantan sapera gitu. Oh, jantan saperanya ini, ya, teman-teman. jantan sapera. Ya, gitu. Ini jantan saperanya. Berarti untuk kalau diperah sendiri nih, Pak, berarti yang kepakainya itu betinaan ya kalau kita tujuannya perah. Ya, betinaan gitu. Betina juga kan mungkin harus melalui seleksi juga gitu kan. Jadi harus benar-benar yang baik ya. Yang baik kok gitu kan. Jadi memang untuk perah ini tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Betul. Berarti untuk manajemen sebelum kita merah itu biasanya yang diperhatikan tuh apa aja tuh Pak? Yang diperhatikan mungkin kan dari mulai fase pertumbuhannya juga gitu kan. Karena kan mungkin jaringan susunya akan terbentuk. Kalau dari mulai perkembangannya pasokan buat apa nutrisi kambingnya itu terpenuhi gitu kan. Apalagi ketika kita hamil kok gitu. Kenapa kita belum berani sampai dengan merah? Karena kan di sini anak-anak juga masih prosesnya belajar gitu. Gitu. Jadi kita lebih ke bagaimana SDM-nya secara bertahap belajar. Nanti minimal mereka suka dulu lah. Gitu. Kalau biasanya nggak bau-bauan ngorek kambing, minimal mau pegang kambing, ngasih pakan kambing, yang akhirnya secara bertahap mereka juga akan bisa mempelajari bagaimana proses pemeliharaan kambing yang profesional gitu kan. Gitu. Iya. Jadi yang harus diperhatikan memang kalau kita di kambing itu penghasilan dari kambing nih biasanya orang-orang kata mah beda sama domba itu. Itu bedanya kayak gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Menurut Bapak sendiri nih? Sate juga kan nggak ada sate domba kan? Jarang ya? Jarang. Nggak ada mungkin di Tasik ya. Namanya klaimnya semuanya sate kambing kan? Walaupun nggak tahu sate kambing atau dagingnya nggak tahu daging domba gitu kan? Tapi kan yang ada di tulisan tukang sate, saya belum pernah membaca langsung tulisan sate domba. Udah pernah kan nemu. Pasti tulisannya sate apa? Iya, sate kambing. Sate kambing gitu kan. Berarti kan secara ini daging kambing itu memiliki keunggulan tersendiri sebenarnya. Begitu. Emang pemeliharanya juga dan populasinya juga emang kalau perkembangan cepat itu lebih cepat domba kan dibandingkan dengan
dibandingkan dengan kambing, Kambing. gitu kan, gitu ya, gitu. Kayak gitu. Tapi mungkin sebenarnya kenapa berangkat ke Sapera, karena Sapera itu ada dua keuntungan juga. Apa tuh Pak? Satu, bisa dijadikan pedaging, karena daging itu bobotnya itu kalau dibandingkan dengan etawa itu menang di Sapera gitu. Oh, lebih tinggi kenaikannya. Lebih dagingnya lebih banyak Oh, gitu. lebih banyak. Karena kan kalau misalkan etawan lebih ke jogrog, Oh, kerangkanya lebih ke besar, Oh. tapi dagingnya sedikit, beda dengan Sapera itu. Sapera. Bisa juga penghasilannya, kita bisa menambah value-nya dari betinanya, bisa diambil susunya. Kambing tuh ya. Iya, kambing itu gitu kan. Domba itu kan tidak ada cerita, mungkin domba diambil apa? Susu domba. Susu domba gitu kan. Dapatnya susu apa? Susu kambing gitu kan. Iya, berarti kambing itu penghasilan, berarti setiap hari itu ada juga susu tuh. Iya. Penghasilan hariannya. Penghasilan hariannya kalau sudah jalan kayak yang di Bumdes itu ada penghasilan dari susunya gitu. Yang tentunya kan SOP-nya kalau kami yang diperah itu ada SOP tersendiri gitu kan. Kalau ini kan masih SOP-nya masih SOP tradisional karena kan nggak ada yang diperah gitu kan. Nah, berarti untuk nanti proses pemerahan atau sistem pemerahan nanti kita di part kedua mungkin ya Pak? Iya. Oke. Boleh. Mungkin kita fokus sekarang mungkin untuk perkenalan dan review harga kambingnya di sini nantinya teman-teman ya. Jadi untuk kambing mah di samping beda sama domba memang beda, tapi untuk penghasilannya lebih tahunannya ada, hariannya ada, dan bulanan pun ada ya Pak ya? Iya. Di kambing tuh. Itu dia teman-teman kalau kita beternak kambing. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk proses perawatan lebih mudah mana tuh Pak? Menurut saya lebih mudah kambing. Lebih mudah kambing? Iya. Kenapa Nah, tuh, Pak? Salah satunya mungkin kita bisa menghilangkan tidak ada kegiatan mencukur bulunya kan. Betul. Kalau domba gitu kan ada proses mencukur. Iya. Kalau masalah memandi kan kami juga idealnya lebih bagus dimandikan gitu kan. Ini juga sama, kadang-kadang kita mandikan 1 minggu 1 kali atau kambing telatnya juga ya. apalagi kan kambing yang sedang diperah itu harus rutin gitu dimandikan gitu kan gitu. Yang masalah tadi berbicara penghasilannya, betul, mungkin kalau kita udah mulai merah kita ada penghasilan harian dari susu gitu. Bulanannya mungkin kita bisa mendapatkan dari anak gitu kan ya, dari anak yang sapi susu gitu kan. Tahunannya biasanya dijual ke hewan apa? Kurbanan. Gitu. Nah, kebetulan kan kalau kambing jenis tanduk yang ke atas, seperaan ini banyak orang yang suka. Oh, gitu yang suka, kan. yang tanduk tuh Pak? Yang tanduk atas. Oh, ke gitu atas. Kan beda kalau misalkan etawaan lebih tanduknya ke pinggir gitu kan gitu. Itu masalah review harga. Kalau di sini kita bisa menjual kalau misalkan jantan biasanya sistemnya kilo gitu kan. Oh, per kilo. Per kilo gitu kan. Untuk harga saat ini nih, kalau boleh langsung kita jantan berapa tuh Pak? Untuk saat ini lah. Kalau jantan biasanya kita tergantung ukuran. Kalau misalkan 15 ke bawah kita di harga 85.000. Kalau bobotnya di bawah 15 ke bawah. Tetapi kalau misalkan di atas 15, misalkan sampai 20, ada yang 80, ada yang 75, tergantung itu. Kalau misalkan di atas 20 kita 70 juga bisa nego. Kalau sudah di atas 20 kilo ke atas ya gitu. Kayak ini kan ini 37 kilo ini kan. Ini kan kelihatannya kecil kambingnya. Tapi pas ini timbang ya? Pas timbang itu 37. Berisi ya Pak? Ya berisi gitu kan. Padahal ini kambing baru 15 bulan. Ini dari tani gitu kan, dari masyarakat. Tapi jenisnya udah sapera gitu. Udah sapera, udah bagus sapera, ya. Berarti sapera ini di atas domba kambing lokal ya Pak ya? Kualitasnya tuh ya. Iya, gitu. Kalau misalkan jantanannya biasa kita jual dengan dengan jogro gitu. Oh, untuk betina. Untuk betina. Betinaan. Iya, betinaan. Biasanya kalau kita menjual di hamilan yang di hamil 3 bulan. Gitu. Itu di harga yang bagus, yang nantinya ketika anak bisa langsung diperah, biasanya di harga 6 juta, bisa nego gitu. 6 juta di harga normal gitu kan normal. Ya, tapi kan ya bisa nego-nego. Bisa nego kalau misalkan bawa banyak juga ya. Banyak juga gitu kan, kalau misalkan itu yang sudah jadi 3 bulan, berarti 2 bulan pelihara, nanti lahiran bisa langsung
untuk produksi pengerahan perahnya ya. gitu. Oh, Ya. itu dia teman-teman. Ya kalau yang ini kayak 1 tahunan gitu kan, Mm-mm. 1 tahunan ini jogrok ini bisa apa? Bisa negosiasi lah. Negosiasi ya. Yang Itu untuk harga 6 juta tuh harga hamilan. harga hamilan Harga gitu hamilan. kan. Gitu. Kalau untuk betina-betina muda darah nih Pak. betina darat kayak yang inilah gitu kan. Iya. Ini usia 10 atau 11 bulan. Ini di angka 2 ke atas lah gitu 2 beda-beda. juta up. Ya, Di 2 bawah up, 3 ya. atau enggak? Di bawah 3 Di lah. bawah 3 gitu, ya, di bawah pertengahan 3. itu ya teman-teman Pertengahan untuk itu. darahan. Itu juga tergantung kualitas atau gimana? Tergantung kualitas termasuk besar badannya juga gitu kan. Oh, Ini iya, kan iya, iya. kadang-kadang ini satu usia tapi kan beda tubuhnya Iya. lebih apa? Oh, pertumbuhannya agak lebih berbeda ya. gitu. Ini kan kambing-kambingnya ini kambing-kambingnya full rumput sama Rumput hasil hijauan. saja. Belum pernah dikasih apa? Konsentrat. Apalagi kayak hampas belum pernah. Ini hanya silase sama hijauan gitu kan. Iya, iya. Sehingga kambingnya cenderung tidak terlalu besar. Jadi kalau misalkan Dijos. sahabat-sahabat dikasih langsung konsentrat di jos, langsung dihamilkan, nutrisinya bagus. Karena kan kambing itu besarnya itu sambil apa? Sambil beranak. Sambil beranak ya. Iya. Oh, iya teman-teman. Jadi ini hijauan juga pakan hijauan sama silase juga udah kayak gini Kayak apalagi gini, ya, kalau pakai pakan konsentrat ya gitu apa kan, gitu. lagi tambahan-tambahan yang lainnya lebih jos Iya, lagi ya. Iya, karena kan kita kalau di sini karena ini baru permulaannya, Iya. gitu baru permulaan. Kalau kita beli konsentrat, kita mungkin akan berat di beban gitu kan. Kalau misalkan hijauan kan kita nggak usah beli gitu kan. Tinggal mau ngambil rumputnya, ngarit, mau jukut sebagaimanapun ada gitu. Iya. Ditambah kita juga tidak mengandalkan rumput liar seperti itu. Kita juga punya nanam juga. sendiri gitu kan. Nanam Iya sendiri iya. pakannya. Siap. Nah, kita akan review lebih detail nih apa. Kalau yang misalkan kayak hitam ini daraan ya, ini usia berapa nih, Pak? Ini usia 10. 10 nih. 10, Kalau ya. misalkan harga sekarang ini berapa ukuran gini? Ukuran segini paling 2 lah gitu kan. 2 juta? Ya 2 juta itu. 2 juta itu pas? 2 juta pas gitu kan. Pas. Bisa nego lah gitu kan. Bisa nego. Oh, kayak gini Ini- tuh sampelnya Iya. kita ukuran segini tuh di 2 jutaan, Iya. teman-teman. Masih nego juga. Iya. Nah, kita ambil yang putih nih. Yang putih kayak gini berapa nih, Pak? Kalau misalkan 2 harga lebih lah gitu. 2 juta lebih. Ya, 2 juta lebih gitu. 2 juta lebih, lebih tepatnya berapa tuh? Ya 2223 lah. 22-23an lah ya. Ya, Berarti kisaran di 22 Ya, sama dengan yang keluar tuh. sama yang ini juga. Iya. Oh, ini usia berapa tuh, Pak? Itu tuh 11. Ada 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan nih, teman-teman. Ini postur tubuhnya ini tanpa konsentrat ya. Iya. Tapi ini lumayan ya, teman-teman. Iya. Apalagi kalau di jos lagi ini Iya. tebal juga ya. Ya. Kalau tambah konsentrat ini jangan lama-lama lah, 1 bulan juga pasti udah pangling gitu. Udah kelihatan gas gitu. lagi ya, Pak. Iya. Karena memang kambing tuh terbilang pakannya sangat lahap ya, Pak ya. Iya, betul. Oh, apalagi untuk kesehatannya dijaga lebih bagus lagi lah. Iya. Insya Allah ya. Jadi kalau untuk jantanan ini kita udah nih Pak. Kalau misalkan paling murah tuh berapa kalau jantanan? Jantan itu kalau misalkan yang jumbo itu ada yang 80 sampai 90 Oh, misalkan. kiloan lah ya. Kiloan. Kiloan ya. Tetap kalau jantanan di sini Ya. kiloan, teman-teman. Kilo. Nah, itu dia, teman-teman. Kalau misalkan yang kecil-kecil kayak gitu tuh, Pak. Ya. Itu dikeluarin nggak ukuran segitu? Ya dikeluarin. Dikeluarin juga? Gitu kan. Tapi kan setelah ini kan masih masih nyusu sama induknya gitu kan. Biasanya usia 4 bulan, ini baru 2 bulan lebih gitu. Oh, kan, berarti gitu. kalau setelah lepas sapi, Ya. biasanya tuh berapa di sini? 85 itu kisaran 12 sampai 15 kilo paling jumbo. Oh, berarti sama kiloan juga kalau Sama jantan kiloan. khusus ya. Berarti Betul. kalau betina jogrogan. Jogrogan gitu. Itu dia. Kadang-kadang kan kita tidak dikeluarkan betinanya gitu. Kalau betina mah ATM ya. Kecuali yang ini tadi kan Kak A bilang, Iya. ini kita akan keluarin yang usia 11 sampai 12 bulan 10 ekor, karena kita akan akan mendatangkan lagi yang baru gitu kan. Oh, Gitu. iya. Mau jenis apa gitu kan. Jadi ya ini kandangnya penuh gitu, belum Pakai membangun jenis yang dengan- berbeda, bukan sapera tuh, Pak? Bukan gitu. Oh. Iya, siap. Mungkin untuk video ini sekian saja, Bapak. Iya. Nah, mungkin untuk kedepannya kita akan kesini lagi, kita update lagi Ya. perkembangannya, mungkin update terbaru dan kita akan bahas pemerahan Ya, di part boleh. keduanya. Ya, teman-teman. boleh. Terima kasih gitu kan. Nah, jadi seperti itu aja untuk kali ini, dan bila ada teman-teman nih para bandar ataupun yang suka daging kambing nih ya, Ya. yang nonton kali ini boleh
Kalau cocok harganya, cocok barangnya, nanti bisa konsul langsung ke nomor WhatsApp apa ya yang Ya. tertera kita Ya, ya. nanti cantumkan teman-teman ya. Atau bisa langsung ke lokasi sambil sharing sama si bapaknya Ya. dan kita silaturahmi lah Ya, ya. ya, betul, ya. Oke, sekian saja Pak. Ya, ya. Kita untuk penutupan mau minta tips sama motivasinya nih buat kita semua, buat para peternak dan buat para generasi muda nih Pak untuk peternakan gimana nih Pak? Menurut saya motivasinya satu, Ya. jadi kita jangan pernah gengsi. Iya. Ternyata di peternakan itu, ngarit itu, menurut saya itu bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan. Lumayan. Ya, bahkan apalagi kalau di desa, kalau di kota pam-pam itu harus beli pakan. Iya. Kalau di desa cukup punya kemauan, cukup punya keinginan, dia punya ternak, jukutnya bisa ngambil secara apa? Gratis. Bisa menghasilkan apa? Uang. Uang ya. Intinya mau bekerja, mau berinovasi, gitu kan? Insya Allah masalah hasil akan mengikuti. Mengikuti gitu kan? ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, khusus buat generasi muda nih kayak saya gitu kan. Jadi semangat lah buat teman-teman yang malu kotor, malu bau gitu kan. Pokoknya mah semangat terus teman-teman. Insya Allah di peternakan ini selain kita punya penghasilan dan di peternak tuh berkah ya Pak ya. Insya Allah kami melatih kesabaran juga. Itu kayak gini dia. kan ini keluar. Jadi di kambing tuh itu dia ya. Ya, ada latihan kesabarannya gitu. Kesabarannya ya. Latih kesabaran, keuletannya, ketelatenannya gitu. Yang tentunya namanya beternak itu kan emang tidak semudah yang dibayangkan. Gitu. Kalau misalkan kita ngobrol mudah gitu ya. Tapi kan harus siap dengan pelaksanaannya. Kalau didasarkan semuanya dengan hati, insya Allah akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman lah. Mungkin terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ilmu baru. Next kita akan pembahasan pemerahan nanti di part kedua. Saksikan terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk sosial medianya di sini ada belum Pak? Ada. Ada. Apa tuh Pak? Media KHU ya? Kalau PAM-nya apa? KHU PAM. KHU PAM ya. Boleh teman-teman dicek nanti di deskripsi, kita akan cantumkan untuk linknya juga. Terima kasih untuk saat ini. Mungkin next kita lanjut lagi karena memang udah sore. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.